Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allama wa ta'lim wa tadaqqura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal hasa 'ala tabassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma ij'al majalisana majalis rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa syahsudurana bi rasulillah wa aqlid al-sinatana bi anwari salati wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dawil amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsani ghuslul wajhi, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu at-tartib. Setelah pada pertemuan sebelumnya musannif menjelaskan perihal tata cara beristinja. Kita sudah membahas istinja, terutama di sini yang beliau tekankan adalah istinja dengan batu, karena dia memiliki keadaan-keadaan tertentu berbeda dengan kita beristinjanya itu nanti kita istinja dengan air sebagaimana telah kita pahami dan kita lakukan biasanya, dan sesuatu yang sudah biasa itu kadang perlu lagi untuk diterangkan. Di sini beliau melanjutkan dengan furudul wudu. Ini ada isyarat bahwasanya sesuatu itu yang paling utama, tata cara yang paling sempurna itu apa? Beristinja dahulu baru kita berwudu. Ini tata cara yang paling utama. Berarti bila itu bisa kita memahami bahwasanya boleh-boleh saja bila seseorang itu menunda istinjanya namun dia berwudu terlebih dahulu. Jadi ada boleh aja seumpama selepas kita buang air kecil, kita langsung berwudu. Habis itu hanya kita beristinja, baru kita beristinja, boleh saja. Cuman itu bukan tata cara yang utama. Yang utama itu bersihkan dulu najis yang keluar, baru kita mengangkat hadas. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya salat kita itu sucinya kita dari hadas dan najis. Jadi istinja itu menghilangkan najis kita. Baik kita menggunakan apa? Baik kita menggunakan batu ataupun air. Sedangkan berwudu tadi itu adalah cara kita untuk mengangkat hadas kita, terutama apa? Hadas kecil. Kalau hadas besar baru kita mengangkatnya melalui mandi wajib. Di sini beliau menjelaskan bermula ini itu suatu pasal pada menyatakan kefarduan berwudu. Fardunya berwudu itu ada 6. Ini biasa sudah mari kita ulang. Yang pertama tuh niat, sebagaimana pian bisa lakukan, biasanya pian lakukan. Lalu yang kedua itu membasuh wajah. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Lalu yang keempat itu mengusap sedikit daripada bagian kepala. Lalu yang kelima membasuh dua kaki hingga mata kaki. Lalu yang keenam itu berurutan tertib. Lalu kita masuk ke pembahasan satu persatu. Namun sebelum itu, musannif di sini dari Syekh Nawawi Al-Bantani ada sedikit memberikan sebuah masukan lah ya kita. Kenapa?
Al-wudu itu dinamakan dia al-mutahhir al-wafir, sesuatu yang mensucikan, dan dia itu mengangkat. Mengangkat itu bagaimana? Maksudnya itu mengangkat status hadis. Nah, status hadis kita yaitu hadis kecil. Lalu wal mu'tamad, dan pendapat yang mu'tamad bahwasanya di sini maknanya itu sudah dipahami. Apa maksudnya? Yaitu apabila seseorang itu sholat itu adalah munajatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Menghadapnya seorang hamba kepada Tuhannya. Apabila kita ini berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Faqulibat tanzihu li ajliha. Maka kita dituntut untuk bebersih. Kita dituntut untuk bebersih. Kenapa? Karena adanya sholat tadi. Jadi ada juga para ulama sufi lah. Bahasanya beliau itu mengatakan bahwasanya kalau berwudu itu adalah cara kita mensucikan diri kita. Berwudu itu kan mensucikan diri dari hadas tadi. Tapi kita juga perlu para ulama itu mensucikan hati kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Jadi kita bersihkan dulu hati kita. Itu adalah cara para ulama menanggapinya. Dari apa? Dari memahami permasalahan wudu nih. Jadi bukan hanya anggota tubuh kita yang dibersihkan melalui wudu. Bukan hanya pakaian kita yang suci, bukan hanya tempat salat kita yang suci, bahkan untuk sampai urusan di dalam hati kita pun kita harus membersihkannya. Lalu innama ikhtassahu bil mas'i li satrihi ghaliban faktafa fihi bi anna taharatin wa khussatil a'dha'u al-arba'atu bidzalika li'annaha mahallu bisabil khataya. Jadi dan hanya saja dikhususkan di bagian kepala. Ketika kita berwudu kan sebagian itu dibasuh, kecuali kepala diusap. Kenapa aja? Karena kebanyakannya kepala kita tutupi aja, ditutupi oleh rambut dan lain sebagainya. Jadi cukup dengan bi'atna tohar, dengan sepaling minimal tohar. Jadi para ulama itu kadang mencakup tolak ukur memusak kepala itu apa? Wusulul balal, sampainya basah, sampai situ aja. Umpama biar ada kain di kepala pian sini, tapi pian usap ini dan ternyata kain itu makasak dan sampai ke kepala pian, maka itu sudah mencukupi maksud kepala tandanya. Lalu wakhusatil abdoh, lalu dikhususkan bagian-bagian wudu yang lain itu dengan membasuh. Itu kenapa? Karena mahal bisa bilfatanya. Kayak misalnya kita ini membasuh wajah kita. Wajah kita ini mahal iktisabil khataya, banyak melakukan yang namanya kesalahan di wajah kita. Ada mata yang mana kadang kita melihat sesuatu yang kada pantas kita lihat. Di wajah kita juga ada mulut kita. Di situ juga ternyata kita sering berucap sesuatu yang kada pantas kita ucapkan. Di tangan kita basuh. Kenapa? Karena di situ kebanyakan tangan kita melakukan hal-hal yang kada pantas. Kita memukul sesuatu tidak pada tempatnya. Kita memukul sesuatu itu misalnya melebihi batas yang diharuskan dan lain sebagainya. Lalu apalagi yang kita basuh? Wajah, tangan, kaki juga. Kaki, kenapa kaki? Karena kaki itu juga biasanya dipakai sebagai tempat kita berjalan ke sesuatu yang tujuannya kada boleh kita datangi. Karena kebanyakannya kayak itu. Di antara hikmahnya makanya yang dibasuh itu sebagian itu saja. Kenapa kada mandi? Bisa kalian kita misalnya habis sebelum sembahyang itu bergantian di pada wudu kita mandi. Yang pertama ritual. Yang kedua misalnya ya tadi, karena bagian-bagian yang paling biasanya melakukan maksiat itu adalah anggota-anggota yang kita sering kita lakukan berwudu. Jadi wudu itu salah satu cara kita untuk mukaffiratil dzunub.
Itu penghapus dosa ya kita. Cuman di sini perlu di tanda kutip, biasanya dosa yang ada itu ada dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Sedangkan dosa besar tetap memalukan taubat. Nah, lalu kita masuk ke dalam yang namanya niat. Nah, niat ini sudah sebagaimana Tuhan yang ketahui semua. Niat itu adalah kehendak seseorang dalam melakukan sesuatu disertai dengan memperbuatnya. Nah, itu dulu niat. Berbeda dengan azam. Azam itu adalah ketika kita qasdul fi'li, ketika kita menghendaki berbuat sesuatu namun kita belum melakukannya. Nah, ini kalau kita bedakan, misalnya kayak kita tuh aku hendak sembahyang itu hanya sebatas azam, masih belum disebut dengan niat. Kenapa? Ketika kita hendak, kita belum menyertainya dengan perbuatan kita sholat. Nah, jadi kita harus membedakan. Jadi sebagian besar perkara ibadah kita itu memerlukan niat. Nah, dengan niat itu bahwasanya kita menghendaki perbuatan sesuatu disertai dengan melakukannya. Cuman ada beberapa keadaan kita tuh dituntut berniat berdahulu menggelinya bedudi, seperti apa? Puasa wajib. Nah, kenapa? Bila kita menghadang-hadang waktu sampai mepet, kalau punya ada sawat kita berniat. Nah, sehingga ketika niatnya tuh niat puasa wajib, kita itu disuruhnya tabyitun niat, memalam akan niat. Dimulai dari habis maghrib matahari tenggelam sampai terbitnya banyak, kita dituntut untuk di situ berniat kapanpun. Namun menggawi puasanya bedudi. Nah, misalnya juga Pak, orang bayar zakat itu berniat berdahulu. Nah, hanya ingin membayar zakatnya. Kadang mungkin bayar zakat iringan lawan niat kada. Nah, jadi ada beberapa yang misalnya niatnya itu berdahulu, gawainya berdiri. Tapi kebanyakannya kayak wudu, kayak sembahyang, kayak mandi, dan tayamum. Nah, itu kebanyakan kita harus menyertainya niat itu dengan perbuatan kita. Nah, permasalahan niat ini pula banyak macamnya. Nah, para ulama itu setidaknya ada beberapa hal yang dibahas di dalam niat itu. Nah, sebagaimana dalam sebuah syair itu ada haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Banyak hakikat. Nah, hakikat tadi yang sebagaimana ulun sampaikan. Lalu hukum kadang niat itu bisa menjadi wajib. Nah, hukum niat itu wajib dalam setiap ibadah kita, kayak puasa wajib. Nah, puasa wajib. Habis itu sholat, habis itu wudu, kita wajib. Ada yang sunnah niat itu. Nah, hukumnya sunnah seperti apa? Seperti seumpama orang yang memandikan mayit. Nah, orang yang memandikan mayit itu sunnahnya itu berniat memandikan mayit. Sunnah aja, boleh hajinya kada berniat, sehingga orang kafir pun memandikan mayit itu sebetulnya dibolehkan. Nah, jadi yang memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan orang yang memandikan itu niat memandikan si jenazah, nah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi ada yang sunnah. Karena ulang kita akan melihat yang namanya falsafah niat. Jadi di antara sesuatu yang bisa kita ambil dari niat itu apa? Nah, yang pertama yaitu membedakan antara kebiasaan yang kita lakukan dengan ibadah. Pian mandi, perbedaan pian mandi wajib lawan pian mandi biasanya. Pian mandi terletak pada niat pian. Nah, pian mandi apa aja? Mandi cibuk basah mengalir ke seluruh tubuh, selesai. Tapi bila pian kada dihitung mandi wajib. Nah, jadi adanya perbedaan antara adah dan ibadah. Lalu yang kedua, membedakan maratibul ibadah. Maratib ibadah itu yang kita jenis-jenis ibadahnya kita bedakan. Kayak apa? Kita membedakan sembahyang kita yang sunnah
lawan sembahyang kita yang fardu. Kalau tanpa niat, kita sembahyang subuh 2 rakaat, lalu sembahyang duha pun 2 rakaat, apa yang membedakannya? Yaitu pada niatnya. Lalu kenapa sembahyang pulang qobliyah lawan ba'diyah, di mana tahu membedakannya? Ya melalui niat ya. Nah, jadi di antara falsafatun niat itu dia adalah membedakan tentang jenis suatu ibadah. Lalu yang ketiga itu ada namanya tahwilul adah ilal ibadah. Seperti ketika seseorang itu makan, mengubah sesuatu kebiasaan itu malah menjadi ibadah hukumnya. Nah, ini seperti kita makan, seperti kita guring. Ketika kita makan untuk menguatkan diri kita beribadah, ketika kita makan untuk menunjang kita dalam mencari nafkah yang halal, ketika kita makan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka itu dihitung menjadi suatu ibadah. Jadi jangan main-main kita dalam permasalahannya. Bahkan hal yang biasa sampai yang kaguring aja, bila kita niat guring dalam rangka supaya meninggal akan maksiat, nah itu pun sudah menjadi suatu ibadah. Sehingga di antara falsafahnya niat itu adalah mengubah hukum suatu kebiasaan kita sehari-hari menjadi ibadah. Nah, lalu ada juga lagi taksiru sawabil ibadah, memperbanyak pahalanya ibadah. Nah, jadi para ulama itu berbanyak daripada berniat. Nah, bila menuntut ilmu ke majelis bisa memasang niat itu bisa sampai 70. Nah, kita sautingin niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala sudah syukur kita berniat. Nah, para ulama itu biasanya memperbanyak niatnya. Nah, ini diantaranya. Nah, kadang kita pun sulit, misalnya Anda mengingati niat itu sampai 6-10, mungkin memasang niat, biasa belajar, biasa mengajar, biasa begawi, biasa keluar rumah, misalnya hendak ke pasar, kita berniat misalnya sampai 10 ngin sudah nyanyuk. Syukur-syukur sudah misalnya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur bila sudah kau menambah dengan yang lain. Nah, cuman ala kulli hal, setidaknya pasanglah di setiap kegiatan yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu waktu berpuasa itu waktu berniat itu pada awal ibadah, kecuali puasa. Nah, tadi sebagaimana yang sampaikan. Nah, cuman ada beberapa ulama mengatakan bila kita tuh yang nawaitu sauma ghadinto itu disebut dengan tetap azam. Kenapa? Karena kita menghendaki berbuat sesuatu sebelum kita melakukannya, ada jeda. Nah, cuman azamnya itu menempati makam niat. Nah, kayaknya. Cuman kan masalah itu. Nah, ala kulli hal kita tetap anggap itu sebagai niat. Kenapa demikian? Karena itu di antara perbuatan-perbuatan yang memang ada uzur apabila kita berniat langsung melakukan. Nah, ada deadline karena bila kita padang subuh mesti kita tak guring dahulu, tiba-tiba ibadah sahur tak guring pas sekalinya azan subuh. Nah, bila kita kada dengan dihukum kada berpuasa karena ngalih kita kayak itu kan bisa. Nah, jadi ada para ulama itu berpikir bahwasanya bahkan sekedar kita tahu esok aku puasa, aku bersahur malam subuhnya kayaknya sebelum waktu subuh, itu sudah termasuk daripada niat. Ada perkataan yang demikian ketika berpuasa. Nah, lalu tata caranya berniat itu bermacam-macam dengan berbedanya yang diniatkan. Nah, jadi misal kita sembahyang itu berbeda karena sembahyang wajib lawan sembahyang sunnah. Yang bentuk pulang misalnya kita berzakat, mungkin niatnya ada yang sama. Tapi ada juga yang berbeda, ada. Nah, misalnya kita zakat fitrah, sebenarnya sama kita niatnya kayak apa. Tapi bila sudah zakat mal, karena lain pulang. Jadi berbeda. Habis itu adakah yang sama? Ada.
Misal kita niat umrah kita ada yang umrah wajib, ada yang umrah sunnah, sama aja niatnya labbaik Allahumma umrata lillahi. Sama aja sudah gitu. Nah, jadi ada aja. Namun kebiasaannya niat itu sendiri berbeda sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, lalu ada pula di dalam kitab Nailul Wajah, beliau di sini menambahkan orang itu, syarat niat. Nah, jadi niat itu sekalinya ada syaratnya juga Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama Islamun nawi. Islamnya orang yang berniat. Nah, jadi bila ada orang yang non muslim yang berniat, maka ada dihitung niatnya itu. Nah, jadi di sini hukum niat itu hanya terbatas kepada seseorang yang muslim. Yang kedua tamyiz. Tamyiznya seseorang, artinya kawama. Kalau di dalam kitab Kasifatus saja tuh memberikan batasan orang mumayyiz itu yang kawat makan seorangan sudah, yang kawat minum seorangan sudah, dan kawat beristinja seorangan. Nah, kawat dihukumi sebagai seorang yang mumayyiz. Mumayyiz itu belum tentu balik. Nah, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang alamatul bulugh. Nah, jadi tamyiz berarti kekanakan, misalnya umur 7 tahun sudah paham, sudah bisa tadi. Nah, itu miliknya berniat, termasuk sudah kawal dihitung niatnya kekanak. Nah, jadi di antara bentuk pendidikan secara Islami misalnya atau mungkin pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru, nah itu mendidik anak itu untuk membiasakan melakukan sesuatu dengan niat. Nah, itu di antara cara mendidik, bentuk salah satu cara dalam mendidik anak, dan ini khusus kepada anak yang sudah mumayyiz. Nah, lalu yang ketiga ilmun bil manwi. Mengetahui sesuatu yang dia niatkan. Sampian berwudu. Nah, kita pemasalan berwudu. Nah, pian sebelum berniat itu pian harus tahu dulu geuin dalam berwudu. Bila pian kada tahu berwudu itu kayak apa, tapi pian berniat berwudu, kada kawa dihitung masih. Nah, belum sah lagi niat kita. Nah, jadi perlunya belajar dahulu. Nah, hanya kita melakukan suatu ibadah. Wa adamul munafi, dan ketiadaan sesuatu yang menafikannya, atau misalnya membatalkan niat. Nah, jadi kita di sini kita berniat, tapi kita membatalkannya juga. Dalam satu waktu bisa orang tuh berwudu, cuman sambil dia berwudu dia memegang kemaluan, mohon maaf. Ketika itu yang berwudu ada salahnya wudunya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menafikan perbuatannya. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan ketiadaan menggantungkan memutus niat dengan sesuatu. Ketika kita berwudu itu misalnya sengaja aku berwudu dengan sebagainya, aku berbatal, misalnya betul pulang bila banyu mangkurat aku berbatal artinya pas banyu mangkurat, nah lalu batal di situ niat kita. Nah, tetapi seumpama kita kada berniat ke itu, nah umpama kita wudu sebagaimana kita biasanya, kita kada berniat hendak memagat wudu kita. Nah, kada hendak kita memagat, tapi ternyata banyu mangkurat kita satu perlu berwudu, kita mandi lalu kita lanjutkan wudu kita, ya Pak, boleh aja. Nah, kenapa? Karena wudu itu tidak disyaratkan untuk mualah, namun disunahkan untuk mualah. Mualah itu jangan kita berturut-turut. Jadi seumpama dia lagi hendak berwudu, lalu sudah sampai mengusap sebagian kepala, tiba-tiba ada orang berkatuk tukang paket, nah datang umpama ke rumah, nah datang tak kita buka lawan, mantap sudah kita terima, lalu kita lanjutkan wudu kita, bisa apa itu? Bisa saja. Nah, cuman ya tadi asal kita jangan sampai ada menggantungkan untuk memutus niat itu dengan sesuatu hal. Umpama kita berwudu tapi bila ada tukang pakai kubu batal lain, nah maka itu kita paksa mengulang. Nah, bila kita kan ada kehendak untuk itu, ya sudah ya apa? Lanjut akan aja lagi wudu. Wa ada mutaraddud fi qat'iha, dan ketiadaan
ragu pada memutus niat itu. Nah, kita yakin kita melakukan wudu atau melakukan salat itu kan ada niat sama sekali untuk memutusnya. Nah, cuman kalau salat berbeda lah. Umpama kita lagi sembah, ini kasusnya wudu tadi yang sampaikan. Apabila kasusnya tadi sembahyang, kita lagi sembahyang sambil menjalan banyu manggurak, kita biasanya memati itu betul kalau kita ngarannya paksa kita sembahyang bahasa. Jadi perlu dibedakan antara wudu lawan sholat. Nah, lalu kenapa? Nah, apabila wudu tadi itu karena disebut dengan fardun, sedangkan sholat itu disebut dengan rukun. Nah, bila dia itu fardun, itu karena gerakan itu karena dianggap secara terpisah. Sedangkan kalau rukun itu dia jadi satu kesatuan, sehingga rukun sholat itu nanti dianggap di satu kesatuan. Bila kita kada mualat di situ, maka kita kada sah sembahyang kita. Nah, kenapa? Bila kita pakai saja kita sama aja kita membatalkan sholat. Sedangkan dalam wudu itu disebut dengan fardun, itu bagian, artinya kita kalau melakukan gerakan itu terpisah. Nah, kayak kita membasuh muha pun bisa. Kita di luar sholat pun, di luar wudu pun kita kalau membasuh muha. Sedangkan di takbiratul ihram ada gerakan kita takbiratul ihram di luar sholat kan kada ada nih. Karena ini bagian sudah menyatu dengan sholat. Sedangkan wudu itu kayak terpisah, gerakan-gerakan keseharian kita yang terpisah digabung menjadi satu, menjadi gerakan berwudu. Nah, itu dia hanya dalam permasalahan niat. Nah, nanti untuk membasuh wajah, nah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita, bagi tetangga kita, bagi keluarga kita, dan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ala hadhihi al-Fatihah.